Hari pertama masuk SMA, seragam baru, sepatu baru, dan rasa gugup yang tak bisa aku sembunyikan. Aku berdiri di depan gerbang sekolah, menatap bangunan tinggi yang katanya akan jadi tempatku tumbuh selama 3 tahun ke depan. Aku, Naya, siswi kelas ke-10 yang lebih suka diam daripada bicara, lebih nyaman menulis di buku harian daripada ngobrol di grup kelas. Saat aku melangkah masuk, mataku langsung tertuju pada satu sudut mading sekolah. Di sana, terpampang foto seorang kakak kelas dengan senyum tenang dan tatapan yang, entah kenapa, membuat jantungku berdebar. Namanya Raka, ketua OSIS, kakak kelas yang katanya paling susah didekati, tapi paling gampang bikin orang jatuh hati. Aku pura-pura baca pengumuman, padahal mataku hanya tertuju padanya. Nea, kamu ngapain sih tiap pagi di sini? Tanya Dinda, sahabatku. Baca jadwal piket. Jawabku cepat, padahal aku tahu jadwal itu nggak pernah berubah. Setiap pagi, aku berdiri di depan mading. Diam-diam, menatap fotonya, menyimpan rasa yang bahkan belum sempat tumbuh. Aku mulai menulis tentangnya di buku harian, tentang senyumnya, tentang cara dia berdiri saat memberi pengumuman, bahkan tentang warna sepatu yang dia pakai tiap hari. Semua terasa baik-baik saja. Aku hanya penonton dalam cerita yang tak pernah aku mulai. Tapi aku tak tahu aku sedang berjalan sambil membaca ini akan berubah. Bahwa diam-diamku akan fiksi selalu bahwa jadi rasa yang aku simpan dari kenyataan jalannya. Tapi hari semuanya dimulai dari satu tabrakan kecil. Buku di tanganku jatuh. Aku panik, membungkuk cepat, dan saat aku mendongak, Raka, dia memungut bukuku, menatap judulnya sebentar, lalu tersenyum. Lumayan berat ceritanya, katanya. Kamu suka genre begini? Aku tak bisa bicara. Lidahku seperti terikat tali sepatu. Namamu Nea, kan? Lanjutnya, aku membeku. Dia tahu namaku. Dinda sering cerita soal kamu. Katanya lagi. Katanya kamu suka berdiri di depan mading tiap pagi. Aku ingin menghilang, tapi dia hanya menyerahkan bukuku, tersenyum, dan melangkah pergi. Sejak hari itu, semuanya berubah. Setiap pagi, dia menyapaku. Kadang hanya anggukan kecil, kadang senyum singkat, tapi cukup untuk membuatku menulis 2 halaman penuh di buku harian. Lalu, suatu pagi, aku menemukan sesuatu di bangku taman sekolah. Sebotol teh melati dingin, dengan post-it kecil bertuliskan, "Untuk Nea, semoga harimu manis." Aku menoleh ke sekeliling, tak ada siapapun. Tapi aku tahu tulisan tangan itu. Aku pernah melihatnya di mading, di pengumuman OSIS. Itu tulisan Raka. Jantungku seperti melompat keluar dari dada. Aku tak pernah bilang ke siapapun kalau aku suka teh melati. Bahkan Dinda pun tak tahu. Kenapa dia tahu? Aku mulai menulis lebih banyak tentangnya di buku harian. Tapi aku tak tahu bahwa buku itu akan menjadi awal dari konflik yang tak pernah aku duga. Hari itu, aku membuka laci meja seperti biasa. Tapi buku harian biruku tempat aku menulis semua tentang Raka hilang. Aku membeku, mencari di bawah meja, di tas, di rak buku. Tidak ada. Panik mulai merayap. Di dalam buku itu, aku menulis semuanya. Tentang teh melati, tentang senyumnya, bahkan tentang rasa takutku kalau dia tahu aku menyukainya. Sore harinya, saat aku duduk sendiri di bangku taman sekolah, Raka datang. Dia membawa sesuatu di tangannya. Buku harian biruku. "Ini punyamu, kan?" Katanya pelan. Aku mengangguk. Tak bisa bicara. Aku nemu di ruang OSIS, tertinggal di meja rapat. Lanjutnya, aku ingin bertanya bagaimana bisa sampai di sana. Tapi sebelum aku sempat bicara, dia membuka halaman terakhir. Aku baca, katanya, "Maaf." Jantungku seperti berhenti. Aku ingin kabur, tapi kakiku tak bergerak. "Aku tahu kamu malu," katanya. "Tapi aku senang kamu menulis tentang aku." Aku menunduk, karena aku takut kamu menjauh. Dia tersenyum. "Aku nggak akan pergi. Tapi aku juga nggak mau kamu terus menyimpan semuanya sendiri. Dan sekarang, aku harus memutuskan. Tetap diam, atau mulai bicara." Tapi aku memilih diam. Bukan karena aku tak ingin bicara. Tapi karena aku takut kalau kejujuranku akan mengubah segalanya. Takut kalau setelah aku bicara, dia akan menjauh. Sejak hari itu, aku mulai menjaga jarak. Aku datang lebih pagi agar tak bertemu di gerbang. Aku duduk di pojok kantin, membaca buku sambil menunduk. Aku bahkan berhenti menulis di buku harian. Tapi Raka justru semakin mendekat. Dia muncul di perpustakaan saat aku sedang membaca. Duduk di bangku taman saat aku sedang menulis ulang catatan. Bahkan berdiri di depan kelas hanya untuk bilang, "Semangat ya, Nea." Teman-temanku mulai bertanya, "Kalian pacaran?" Ya, aku hanya bisa menggeleng dengan senyum yang tak sepenuhnya jujur. Di satu momen, saat aku sedang sendiri di ruang musik,
Raka datang membawa teh melati. Aku tahu kamu lagi menjauh, katanya. Tapi aku nggak akan pergi. Aku menatapnya. Kenapa kamu terus datang? Dia terdiam sejenak, lalu berkata, karena aku tahu rasanya menyukai seseorang diam-diam, dan aku nggak mau kamu merasa sendirian. Aku ingin menjawab, tapi suaraku tak keluar. Raka duduk di sebelahku. Diam, tak memaksa, hanya ada keheningan yang terasa hangat. Dan saat itu, aku sadar, mungkin aku tak perlu bicara sekarang, tapi aku juga tak perlu lari, karena rasa yang tulus tak pernah mengejar dengan paksa. Ia hanya menunggu dengan sabar. Dan Raka menunggu, bukan dengan pesan atau tatapan memaksa, tapi dengan kehadiran yang tenang. Ia tetap ada di gerbang perpustakaan, taman sekolah. Diam, tapi terasa. Aku tahu ia menunggu, tapi aku tak tahu untuk apa. Sampai hari itu tiba pentas seni sekolah. Aula penuh sorak dan lampu warna-warni. Aku duduk di tengah keramaian, tapi jantungku tak tenang. Raka berdiri di atas panggung sebagai pembawa acara, dengan jas abu-abu dan senyum yang terlalu dekat. Lalu, ia berhenti bicara. Musik pelan, lampu meredup. Ia menatapku. Di sekolah ini, katanya, ada seseorang yang diam-diam berdiri di depan mading. Namanya Neya. Aku membeku, dan aku juga diam-diam menunggunya di gerbang. Karena aku tahu, dia akan datang. Sorak penonton meledak, tapi aku hanya mendengar detak jantungku sendiri. Aku berdiri dan berlari keluar aula. Bukan karena malu, tapi karena perasaan yang terlalu besar untuk ditahan. Di taman sekolah, aku duduk di bangku yang biasa. Langit senja mulai turun, mewarnai awan dengan jingga keemasan. Lalu Raka datang, tanpa mikrofon, tanpa sorak. Hanya kami berdua. Aku nggak tahu harus bilang apa. Kataku, kamu nggak perlu bilang apa-apa. Jawabnya, aku cuma ingin kamu tahu. Aku nggak pernah anggap kamu diam-diam. Kami diam. Tapi diam kali ini terasa aman. Aku menoleh ke taman bunga. Boleh kita ke sana? Kami berjalan pelan. Duduk di bangku kayu, menghadap matahari terbenam. Langit berubah jadi lukisan. Aku menyukaimu, kataku. Bukan lagi diam-diam. Raka tersenyum. Aku juga. Sejak kamu berdiri di depan mading. Sejak kamu takut bicara, tapi tetap bertahan. Dan saat itu, burung-burung merpati terbang mengelilingi kami. Langit senja menjadi saksi. Bumi mengirim angin lembut, seolah berkata, cinta yang jujur selalu menemukan jalannya. Raka menggenggam tanganku. Mulai sekarang, kita nggak perlu diam-diam lagi. Aku tersenyum, dan di dalam hati, aku menulis. Aku menyukainya diam-diam. Tapi hari ini, aku menyukainya dengan terang. Dan dia menyambutku. Cerita kami tak lagi sembunyi. Cerita kami baru saja dimulai. Hari itu, aku menunggu di taman bunga depan sekolah. Tempat yang jarang ramai, tapi selalu dipenuhi warna. Bunga-bunga bermekaran seperti tahu aku sedang menunggu sesuatu yang penting. Langit mulai berubah. Senja turun perlahan, mewarnai awan dengan jingga keemasan. Angin bertiup pelan, membawa aroma melati dan kenanga. Bumi terasa tenang, seolah ikut menahan napas. Lalu Raka datang, dengan langkah pelan. Dia berjalan melewati barisan bunga, lalu duduk di sebelahku. Tak ada kata-kata, hanya keheningan yang terasa hangat. Aku menatapnya. Aku belum sempat bilang, kataku pelan. Dia menoleh. Bilang apa? Aku menarik napas. Aku menyukaimu. Bukan lagi diam-diam, tapi dengan suara yang bisa kamu dengar. Raka terdiam, lalu tersenyum. Aku juga belum sempat bilang, katanya. Aku menatapnya. Bingung. Aku menyukaimu, Neya. Sejak kamu berdiri di depan mading. Sejak kamu menulis tentang aku. Sejak kamu takut bicara, tapi tetap bertahan. Dan saat itu, sekelompok burung merpati terbang melintasi langit, berputar mengelilingi taman bunga seperti tarian alam yang merestui. Langit senja menjadi saksi. Bumi mengirim angin lembut, dan merpati-merpati itu seolah berkata, cinta yang jujur selalu menemukan jalannya. Raka menggenggam tanganku. Mulai sekarang, kita nggak perlu diam-diam lagi. Aku tersenyum. Di dalam hati, aku menulis satu kalimat terakhir. Aku menyukainya diam-diam. Tapi hari ini, aku menyukainya dengan terang. Dan dia menyambutku. Cerita kami tak lagi sembunyi. Cerita kami adalah awal dari keberanian.